Selamat malam Mutiara dan teman-teman. Saya Rian Kristianto, NIM D02.022.002, program studi akuntansi. Saya akan mempresentasikan materi audit internal, yaitu tentang pelaporan audit internal. Untuk filosofi laporan audit internal yaitu meliputi menciptakan kesan profesional yang memberitahu klien manajemen senior sesuatu yang terjadi yang belum diketahui, mengubah pandangan dan mendorong dilakukan tindakan perbaikan. Laporan audit internal berusaha untuk menginformasi, menceritakan temuan audit, kemudian ada mempengaruhi meyakinkan klien manajemen senior tentang nilai dan validitas temuan. Dan yang ketiga itu ada memberikan hasil penggerakan klien manajemen senior ke arah perubahan atau tindakan perbaikan. Kemudian ada menginformasikan temuan audit, yaitu cara menciptakan kesadaran atau pentingnya temuan. Unsur identifikasi kesulitan dengan jelas dengan dapat dipahami atau kesempatan untuk perbaikan. Mempengaruhi atau meyakinkan klien manajemen dengan cara berupaya mendapatkan penerimaan dan dukungan atau kesamaan persepsi. Lalu unsur dukungan persuasif dan nyata untuk kesimpulan dan bukti atas pentingnya nilai dukungan mereka. Lalu ada memberikan hasil, yaitu cara mendorong pelaksanaan tindakan. Unsur memberikan cara-cara yang membangun dan praktis dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Lalu kemudian ada friksi dalam penulisan laporan, yaitu yang pertama ada drafting laporan yang memakan waktu. Kemudian yang kedua itu drafting yang buruk. Yang ketiga ada kemampuan menulis atau editing. Yang keempat itu ada drafting di kantor atau jauh dari objek atau lokasi audit. Kemudian yang kelima ada penulisan ulang supervisi atau quality insurance supervising. Kemudian ada beda pandangan auditor dengan supervisi. Lalu ada proses pelaporan dalam tekanan atau pressing deadline. Dan yang terakhir itu ada kurangnya minat klien, top management. Kemudian ada solusi yang ditawarkan, yaitu penentuan standar minimum penerimaan laporan melalui manual pelaporan. Yang kedua itu ada mengomunikasikan standar-standar tersebut kepada staf melalui pelatihan. Lalu kemudian yang ketiga itu ada memperkuat standar-standar yang ditetapkan dengan pengeditan yang independen melalui evaluasi seluruh laporan terhadap standar tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, ada meyakinkan dimuatnya seluruh unsur dari temuan. Kemudian ada tindakan atas rekomendasi audit, yaitu rekomendasi berorientasi
pada tindakan yang efektif. Komitmen pada hasil pengawasan dan sistem penindaklanjutan, dan yang terakhir perhatian khusus untuk rekomendasi-rekomendasi utama. Untuk rekomendasi-rekomendasi berorientasi pada yang efektif, yaitu rekomendasi-rekomendasi yang berorientasi pada tindakan itu harus diisyaratkan dengan tepat, langsung pada sasaran, spesifik, meyakinkan, signifikan, dengan nada dan isi yang positif. Rekomendasi yang efektif itu harus mengatasi penyebab mendasar, yaitu dapat dilaksanakan menggunakan biaya dengan efektif, mempertimbangkan alternatif lain, menjadi kepentingan dari badan-badan penyelenggara. Untuk pada komitmen pada hasil pengawasan dan sistem penindaklanjutan meliputi, yaitu komitmen untuk terlaksanakannya perbaikan. Lalu yang kedua itu ada komitmen staff, yaitu meliputi percaya akan rekomendasi mereka, menyokong tindakan, memahami klien atau kepentingan perusahaan, bekerja sama dan siap membantu, percaya akan kebutuhan adanya perubahan. Dan yang terakhir itu ada komitmen organisasi, meliputi keterpaduan sistem manajemen, alokasi sumber daya dan keputusan penempatan staf, program-program pelatihan, dan sistem penghargaan prestasi. Lalu ada pengawasan dan sistem penindaklanjutan. Yang pertama itu untuk menjamin terlaksananya perbaikan dan peningkatan pengawasan dan penindaklanjutan yang agresif. Lalu yang kedua itu ada tersedianya unsur-unsur dasar sistem pengawasan dan penindaklanjutan. Yang ketiga itu menentukan kemajuan. Dan yang keempat, mengambil langkah-langkah tambahan atau alternatif untuk dapat mengimplementasikan rekomendasi. Kemudian ada perhatian khusus untuk rekomendasi-rekomendasi utama itu untuk mengidentifikasi rekomendasi-rekomendasi utama, penekanan sejak dini dan terus-menerus. Dan yang terakhir, cara-cara menyerot rekomendasi-rekomendasi utama dengan memperhatikan dampak dari kebijakan, dampak dari prosedur, dampak dari hukum dan perundang-undangan, perhatian atau minat dan dukungan dari pejabat utama organisasi. Kemudian ada faktor pendukung, meliputi ketetapan waktu laporan audit internal dan komunikasi. Pentingnya meningkatkan ketetapan waktu laporan audit internal, yaitu pengembangan dan penulisan laporan audit internal biasanya memakan waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan manajemen tidak memiliki pengetahuan awal yang lengkap atas situasi yang mungkin meminta dilakukan suatu tindakan segera, memperlambat implementasi dari rekomendasi audit yang biasanya bersifat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk filosofi komunikasinya itu, laporan bertujuan melakukan komunikasi. Jika mereka tidak dapat mencapai tujuan komunikasinya, maka laporan tersebut tidak akan memiliki nilai. Banyak auditor yang berargumentasi bahwa jika mereka telah menulis laporan, mereka telah mencapai tujuan komunikasi. Mereka mengeluarkan kata-kata, tetapi mereka tidak menciptakan jembatan
antara pikiran penulisan dengan pikiran pembacaannya. Auditor internal harus tahu bahwa komunikasi akan bergantung pada filosofi komunikasi. Dalam melakukan upaya komunikasi, auditor internal harus mengingat sasaran prinsip mereka, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dan tepat waktu akan hal-hal yang signifikan, baik secara lisan maupun tulisan. Mempromosikan peningkatan kontrol dan kinerja operasi organisasi. Selama proses audit, auditor hendaknya mengembangkan komunikasi untuk proses audit, materi deskriptif mengenai klien, materi deskriptif mengenai sistem yang menjadi sasaran, dokumentasi atas pengujian yang dilakukan, dokumentasi atas hasil pengujian dan temuan dan hasilnya. Standard for the professional parties of the internal auditing. Memberikan panduan mengenai tanggung jawab auditor internal atas pelaporan audit, yaitu untuk mengomunikasikan hasil audit, kriteria untuk melakukan komunikasi, kualitas komunikasi, pengungkapan penugasan atas ketidakpatuhan terhadap standar, dan penyebaran luas hasil. Unsur-unsur laporan audit internal yang baik, yaitu tujuannya sifat objektif lingkungan atau kedalaman kerja dari area yang ditelaah ke dalam sampling. Gambaran umumnya itu fungsi-fungsi klien, ukuran dan peran organisasi klien, volume yang diproduksi, perubahan-perubahan terakhir pada operasi, struktur pelaporan, perubahan-perubahan pada manajemen klien, isi laporan pekerjaan audit yang dilaksanakan, hasil dari pengerjaan audit, dan temuan dan rekomendasi, kriteria, kondisi, penyebab, dampak, rekomendasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.